Sobat-sobat sekalian, alhamdulillah hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional tahun 2024, yaitu tepatnya jatuh pada tanggal 2 Oktober tahun 2024. Ini batik merupakan suatu hasanah kekayaan yang menjadi ciri khas Indonesia. Nah, namun demikian, saya kira batik ini di Kuningan juga secara umum, sebagaimana kita maklum dan ketahui bahwasanya Pak PJ Bupati sudah menetapkan batik Kamuning sebagai batik Kuningan, tepatnya melalui SK tanggal 26 Juni tahun 2004 tentang motif batik khas Kuningan, yaitu batik Kamuning. Menindaklanjuti hal tersebut, maka tanggal 29 Agustus tahun 2024, tepatnya di Hotel Santika, Pak PJ Bupati sudah melaunching secara resmi batik Kamuning, yaitu batik khas Kuningan. Nah, batik Kamuning ini terdiri dari 8 motif, yang ada motif bokor dan sebagainya. Ini diinisiasi atau terinspirasi dari adanya bokor, kemudian kuda dan sebagainya, sehingga ada motif batik Kamuning yang menjadi ciri khas Kabupaten Kuningan. Hal ini mudah-mudahan menjadi salah satu pendorong terhadap tumbuhnya industri kreatif yang ada di Kabupaten Kuningan, kemudian UMKM juga bergeliat, sehingga kita bisa berbicara di pentas nasional maupun internasional. Alhamdulillah, hadir di samping kiri saya yaitu Ibu Juwita Jatikusuma sebagai salah satu pelopor batik yang ada di Kabupaten Kuningan, tepatnya itu batik Paseban. Selamat pagi Ibu, Wilujeng Enjing, Sampurasun. Rampes. Nah, kita akan berbincang tentang batik Kamuning sekali juga batik Paseban, karena batik Paseban adalah salah satu pelopor batik yang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, untuk mengetahui tentang bagaimana batik Paseban, nanti kita akan tanya langsung kepada beliau tentang sejarah batik Paseban, kemudian perkembangan, kemudian motif-motifnya juga termasuk hal yang lain, termasuk juga bagaimana motif batik Paseban Kamuning yang sekarang sudah di-launching. Bagaimana Paseban menginisiasi hal tersebut sehingga bisa konsisten untuk mendukung industri batik yang ada di Kabupaten Kuningan. Atu, mudah-mudahan sehat semuanya. Hari ini kita jatuh Hari Batik Nasional, Atu. Iya. Dan ini momentum yang luar biasa. Saya kira ini menjadi momentum bagaimana industri batik yang ada di Kabupaten Kuningan bisa terus bertumbuh, menggeliat, dan menjadi penggerak sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Kuningan. Nih, ini batik Paseban sebagai salah satu pelopor, saya kira termasuk batik yang cukup tua juga, dan udah cukup lama lah eksis di Kabupaten Kuningan. Mohon bisa dijelaskan nih Atu, bagaimana sejarah batik Paseban yang ada di Kabupaten Kuningan, dan apa saja mungkin, apakah ada value atau mungkin sejarah yang bisa disampaikan sehingga masyarakat mengetahui, oh, batik Paseban. Karena bisa jadi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang batik Paseban. Ya, monggo Atu. Baik. Jadi sekarang Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kuningan yang baru saja kita bersepakat melaunching motif batik Kamuning sebagai batik khas. Ya. Ketika batik Paseban Bapak tadi tanya, memang sejarahnya kita sudah memasuki usia ke-18, tepatnya beberapa hari ke depan, yaitu tanggal 15 Oktober. Nah, jadi sudah 18 tahun batik Paseban melangkah mencoba konsisten melestarikan budaya batik. Awal mulanya memang dimulai dari saya melihat beberapa motif batik Paseban yang sudah dibuat saat itu oleh Bapak Kusnadi, yang diinisiasi konsepnya oleh Pangeran Jatikusuma, dan semua batik Paseban itu mengambil dari relief-relief yang ada di bangunan Paseban Tripancatunggal ini. Ya, kebetulan di relief-relief bangunan Paseban Tripancatunggal ini sendiri memiliki makna filosofi yang menandaskan kepada kesadaran kehidupan, kesadaran kemanusiaan,
dan kesadaran kebangsaan. Ya. Oleh sebab itu motif-motif yang ada di Paseban juga memiliki filosofi yang tidak jauh dari itu, mengingatkan nilai-nilai kearifan lokal kepada kita. Jadi batik dijadikan sebagai media penyampaian pesan nilai, gitu. Ada berapa motif Atu? Barangkali ada berarti, sebetulnya secara konsep iya. itu kalau kita melihat dari coretan-coretan Bapak Kusnadi almarhum, itu lebih dari 250. Wah. Tapi semua itu belum terkonsep menjadi pola batik yang bisa diaplikasikan, gitu. Nah, jadi semuanya yang sudah dijadikan pakem itu baru 9. Baru 9. Apa aja tuh mungkin di antaranya ya Rereng Kujang, Rereng Pohaci, kemudian Oyot Mingmang, Sekar Galuh, Gagang Senggang, Geger Sunten, kemudian Mayang Segara, kemudian ada Kadatuan, kemudian lagi Rereng Pohaci. Dan itu ada apa ya, semacam cerita atau value atau nilai-nilai yang terkandung, makna-makna filosofi yang ada di batik tersebut. Nah, kebetulan kan saya juga hari ini pakai batik Paseban ya. Mungkin Atu bisa dijelaskan ini motifnya apa gitu supaya audiens juga bisa melihat langsung ini motif apa, kemudian value atau apa sih makna dari yang terkandung di motif yang saya ini, contohnya nih saya contohkan seperti ini. Baik. Motif yang Bapak pakai itu aplikasi dari Rereng Pohaci. Jadi di situ kita bisa melihat ada gambaran seperti hiasan kepala dan ada juntayan padi. Gitu. Ini kebetulan saya kayaknya kemarin informasinya salah ini ya tuh ya. ini saya sudah batik. Tidak apa-apa. Nah, sudah saya jahit teman-teman sekalian. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nanti ini namanya Rereng Pohaci. Berarti maknanya apa tuh ini? Rereng Pohaci itu sebetulnya menggambarkan, ya bukan Bapak salah memakai pakaian itu karena tidak ada ini untuk gender apa, karena nilai itu berlaku untuk siapapun. Jadi di dalam Rereng Pohaci ini menggambarkan bahwa seorang perempuan harus memiliki kekuatan pikiran yang jernih, perasaan yang bersih, dan perilaku yang indah. Karena perempuan sejatinya adalah pencipta bagaimana kualitas peradaban manusia. Jadi sebetulnya kualitas hidup manusia itu ditentukan oleh bagaimana kekuatan pikiran seorang perempuan, kebersihan rasa seorang perempuan, dan keindahan perilaku seorang perempuan. Karena Nyi Pohaci itu sendiri kalau dalam ajaran Kasundaan itu adalah ambu bumi. Ibunya bumi atau apa? Ambu bumi yang menggerakkan dan melahirkan kehidupan di semesta ini. Adanya tumbuhan, adanya roh-roh yang tumbuh dan berkembang. Sedangkan kalau perempuan wanita itu adalah ambu kandung. Gitu. Jadi ini batik Paseban ini tidak hanya gambar-gambar tanpa makna, tetapi ada filosofis makna di dalamnya. Boleh tahu nih, dalam proses perjalanan ini barangkali pernah ada pengalaman di mana pernah mengadakan event di luar kota yang paling berkesan mungkin yang bisa kita sharekan ke teman-teman sekalian, yang mungkin bagaimana akan melihat respon atau mungkin respon dari masyarakat luar atau mungkin orang dari luar Kuningan tentang batik Paseban ini. Mungkin pernah di mana ataukah mungkin pernah dengan siapa tokoh-tokoh yang pernah ini kan. Boleh cerita tuh. Sebetulnya kan kembali saya menyampaikan bagian dari sejarah tadi kan. Nah, jadi batik Paseban itu kami mulai dari tahun 2006. Bekerja sama dengan Yayasan Skapur Sirih. Maksud bekerja sama di sini, saya dikirim pengajar batik oleh Yayasan Skapur Sirih. Beliau bernama Pak Wahono. Nah,
dari dikirimnya pelatih membatik dasar, saya mencoba untuk mengaplikasikan gambar-gambar batik yang ada itu sebagian dibikin pola, dibikin pola. Nah, hari pertama itu saya belajar cuma 3 jam, hanya sekedar mengetahui apa sih yang diperlukan untuk membatik. Dan kemudian saya belajar sendiri, Pak. Saya belajar sendiri sampai pada proses nyanting dan ngeblok istilahnya. Nah, tapi saya tidak bisa bagaimana caranya mewarna, gitu kan. Akhirnya saya juga menunggu Pak Wahono untuk belajar. Pak Wahono itu dari Yayasan Skapursiri. Untuk belajar mewarnai. Begitu juga ada saudara pengrajin dari Trusmi juga yang mengajari bagaimana cara mewarnai. Dari situ akhirnya setelah banyak orang melihat ternyata batik ini prosesnya seperti ini, baru ada ketertarikan dari masyarakat Cigugur. Sebagian masyarakat Cigugur ada ketertarikan dan belajar membatik. Gitu. Jadi ketika itu Atu sendiri yang belajar atau memang secara umum diajari semua teman-teman di Paseban untuk membatik, ataukah memang seperti apa nih pola? Awalnya saya sendiri, saya sendiri. Tapi kemudian saya mengajak beberapa warga masyarakat yang mau dan berlatih bersama-sama, Nah, kemudian karena Pak Kusnadi kemudian sakit-sakitan, akhirnya dilanjutkan untuk desain selanjutnya itu oleh Pak Jani dan Pak Rundi. Gitu. Sehingga konsep-konsep dasar yang diambil dari bangunan Paseban ini dikembangkan oleh seniman-seniman Paseban yang terutama yang dipercaya untuk mendesain batik. Gitu. Berarti pernah ada event apa tuh ketika itu dalam proses 2000? Proses 2006 kami memulai, kemudian saya mencoba untuk ingin membawa batik ini ke Jakarta. Saya mencoba untuk saya ingin memperkenalkan batik kami ini di Jakarta dengan pengenalan yang lebih luas tentunya. Nah, kemudian seiring dengan segala perjuangan, kemudian saya diberi tempat di Hotel Sultan untuk pameran selama 4 hari. 4 hari, Dan kami juga bukan hanya tahun berapa tuh itu? Itu tahun 2007. 2007 di Hotel Sultan. Di Hotel Sultan pada bulan November. Berarti tidak lama ya, 2006 start, 2007 udah melaksanakan. Karena kami juga membawa ke sana tidak banyak batik, hanya 60 lembar. Dan kami coba untuk memamerkan itu. Sekaligus juga kami memperkenalkan upacara Serentahun. Jadi kami ke sana itu membawa kurang lebih 60 personel, termasuk pembatik, dan mereka juga menggelarkan mini Serentahun di Hotel Sultan. Gitu. Selama 4 hari. Itu gimana atau respon dari dari audiens yang hadir? Tentang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya lihat ada Pak Ibu Ani Yudhoyono juga pernah. Nah, setelah di Sultan itu, karena kami dihadiri oleh 4 duta besar pada saat pameran di Sultan, kemudian bulan Februarinya Batik Paseban sendiri mewakili batik Indonesia yang satu-satunya yang diundang di acara friendship gatheringnya Ibu Ani Yudhoyono. Nah, itu acaranya di Istana Cipanas pada Februari 2008. Jadi saya juga tidak menyangka bahwa apa yang dilakukan itu bisa menembus ruang-ruang yang tidak pernah saya impikan sebelumnya gitu. Nah, di situ respon dari, karena yang hadir pada saat itu adalah ibu-ibu menteri dari zaman Presiden Soeharto, bahkan sampai Pak SBY dan kemudian ibu-ibu duta besar, responnya sangat luar biasa. Mereka menganggap bahwa batik kami ini unik, lain daripada yang lain dan memiliki karakter. Dan yang mereka suka itu karena
di batik kami memiliki makna filosofi. Gitu. Itu jadi tadi jadi kalau bahasa ini punya diferensial atau pembeda saya kira ya, atau jadi tidak hanya batik gambaran itu saja, tapi ada filosofis dan mungkin ada kekhasan atau kekhasan tersendiri yang membedakan dengan batik-batik yang lain. Dan mungkin setelah proses perjalanan itu atau ada respon, mungkin ada semacam lika-liku lah atau barangkali tentang perkembangan batik dari berarti sekarang 18 tahun atau ya? 18 tahun ini saya kira kan mungkin perjalanan yang kalau usia anak itu udah remaja, yang istilahnya balik lah seperti itu. Ini juga pasti perjalanan yang tidak mudah juga atau pasti ada hal-hal yang mungkin katakanlah lika-liku yang mungkin bisa atau ceritakan nih proses sekarang ini. Sama dengan perkembangan mental jiwa manusia mungkin ya. Karena pada saat baru pertama muncul itu satu gebrakan semua mensyukuri, maksudnya mensupport dan lain sebagainya. Tapi ada masa-masa di saat kami juga merasa kurang support, sehingga kami hanya berjalan hidup aja gitu kan. Kadang-kadang juga terganggu dengan mood karena kan membuat batik tulis itu kita benar-benar harus dalam konsentrasi yang tinggi. Nah, di usia 18 tahun ini saya pikir seperti halnya manusia sudah harus bisa menentukan sikap. Kita harus berpikir visioner ke depan. Jadi mudah-mudahan ya dengan di usia 18 tahun menjelang ini kita sudah lebih bisa konsisten untuk terus mengembangkan dan memajukan. Apalagi kemarin dari Bapak PJ Bupati dari pemerintah Kabupaten Kuningan, kami sudah menerima satu award sebagai pelestari dan pengrajin batik. Jadi itu mungkin harus kami pegang teguh penghargaan tersebut. Yang belum tahu teman-teman sekalian, ini Ibu Ratu Juwita ini kemarin di pas hari jadi Kuningan hari jadi Kuningan tahun 2024 ini, tahun ini menerima penghargaan sebagai pelopor batik itu dari pemerintah Kabupaten Kuningan, dalam hal ini oleh Pak PJ Bupati Kuningan diserahkan langsung kepada Ibu Ratu Juwita. Ini salah satu penghargaan yang saya kira luar biasa, bentuk penghargaan dari pemerintah daerah terhadap para insan-insan batik yang ada di Kabupaten Kuningan. Ya mudah-mudahan saya kira harapannya kaitan dengan industri batik di Kabupaten Kuningan bisa terus tumbuh dan berkembang. Nah selanjutnya Atu boleh cerita barangkali ini hambatan-hambatan apa saja yang kira-kira mungkin yang saat ini dihadapi sehingga ini barangkali perlu sinergis atau sinergitas dengan semua pihak sehingga ini bisa terus terakselerasi. Mungkin ada hambatan apakah mungkin dari hal teknis, apakah non teknis yang bisa mungkin menghambat terhadap yang saat ini mungkin hambatan yang dialami lah seperti itu. Iya. Memang kalau di Kuningan itu kan tidak seperti halnya di Cirebon atau di Jogja, di Solo yang batik itu sudah ada dari ratusan tahun yang lalu dan sudah menjadi menjadi pengrajin batik itu sudah menjadi tradisi. Nah kalau untuk di Kuningan sendiri khususnya di Cigugur mencari pengrajin batik itu betul-betul itu diseleksi alam. Gitu karena kan di lingkungan kita itu tidak ada pengrajin batik dulunya. Jadi betul-betul ini mengawali. Mulai dari nol. Dan mereka yang biasanya mungkin bercocok tanam atau berdagang kemudian harus diam membuat batik. Itu juga agak harus adaptasi mental yang luar biasa. Mudah Tidak mudah untuk mereka bertahan. Apalagi kalau batik tulis ya Pak. Kan kita tidak seperti ini sepertinya batik tulis apa batik? Itu cap Bapak. Oh, batak. Jadi kalau misalnya kita jual pisang goreng, kita goreng langsung ada yang beli, kita dapat uang. Tapi kalau batik tulis itu kita harus melalui proses dan satu batik itu minimal 3 orang yang harus ngerjain. Oh, satu batik itu 3 orang? 3 orang. Kalau
kalau mungkin mau cepet gitu ya, ini harus 5 orang. Karena yang mola, kemudian yang nyanting, udah nyanting yang ngeblok, kemudian yang ngewarna. Jadi sebetulnya ini kita betul-betul dari konsep sampai teknis, itu harus betul-betul nyatu. Jadi dalam satu kain ini kita menyatukan 4 rasa, mungkin 3 rasa manusia di situ. Jadi saya misalnya ini pengennya batik warna ini, latarnya ini, yang di blok ini, yang ini dan lain sebagainya. Itu bisa diterjemahkannya, misalnya saya pengen orange atau saya pengen hijau. Hijau menurut saya hijau seperti ini, tapi terjadi seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses. Pada akhirnya kita akan menemukan satu warna yang harmonis, yang sesuai dengan konsep. Dan ini juga ditentukan juga oleh cuaca. Jadi memang batik tulis itu tidak hanya sebagai sebuah produk. Kita tidak bisa melihat batik tulis hanya sebuah produk, tapi batik tulis adalah sebuah proses dan sebuah keterkaitan antara rasa, antara pikiran, yang akhirnya melahirkanlah sebuah karya. Gitu. Tidak seperti melukis, melukis itu didominasi oleh satu kepala, ya kan? Tapi kalau batik tulis, itu kita melibatkan minimal 2 kepala, 3 kepala. Dan itu kan dengan kondisi psikologis yang berbeda-beda. Kondisi psikologis yang berbeda-beda, kondisi selera juga yang berbeda gitu. Itu. Bagaimana kita harus bisa berbesar hati untuk menerima ketika saya memiliki konsep seperti ini, tapi lahirnya seperti itu, ya sudah. Inilah yang harus kita punya. Gitu. Dan itu biasanya berapa lama tuh proses? Katakanlah kalau tadi 3 orang, itu biasanya untuk satu ini lembarnya itu beresnya berapa lama? Tergantung dari kerumitan. Sebetulnya. Tergantung dari kerumitan, misalnya isennya atau apanya. Atau bisa seminggu atau sehari enggak sampai. Kalau yang paling mudah sampai yang paling rumit itu yang paling cepat seminggu lah. Seminggu paling yang mudah seminggu. Nah, itu yang mungkin katakanlah ketika ke depan ada peningkatan permintaan juga menjadi salah satu yang harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Saya kira. Dan ini kan kalau orang sekarang berbeda dengan orang dulu. Orang dulu tuh terbiasa dengan sebuah proses. Ya kan? Iya, betul. Mereka bekerja kemudian mendapatkan sesuatu. Kalau sekarang kan beda, Pak. Mereka mengcompare dengan gaji. Betul. Ya kan? Nah, makanya mungkin untuk mendapatkan penghasilan itu perlu adanya keterampilan. Dan keterampilan dibarengi dengan kepastian. Bahwa ini batik bakal lama nggak sih? Seperti itu kan. Butuh satu kepastian. Makanya sampai saat ini saya tidak berani mengikat mereka untuk menjadi pembatik saya. Enggak. Tapi mereka komitmen untuk mereka awal mula belajar batik di Paseban harus siap untuk ketika Paseban membutuhkan mereka harus siap. Nah, jadi karena mereka juga harus melakukan kegiatan lain. Ada yang beternak, ada yang berdagang, ada yang bertani. Saya tidak mau mengganggu itu. Dan biasanya mereka sendiri memilih untuk membatik malam hari. Jadi siangnya mereka bisa beraktivitas, malamnya kemudian malamnya membatik. Itu sebagai siasat saya kira siasat untuk melihat ini batik bisa jalan, itu juga istilahnya mungkin aktivitas mereka juga bisa dilaksanakan. Nah, ini kan berarti kalau batik Paseban ada batik tulis, batik cap tulis, kemudian batik cap. Jadi ada batik tulis, batik cap tulis, batik cap ya. Nah, itu bedanya apa nih Atu? Kalau tulis kan tadi langsung ya. Kalau batik cap tulis kita kombinasikan dengan cap. Jadi seperti stempel, malamnya dibikin kayak stempel kan. Kalau ditulis begini, kalau stempel kan Nah, tapi dalam proses pewarnaan kita tetap pakai canting karena ada yang harus diblok, harus dilorot, diwarna lagi kayak gitu.
Berarti kalau cap tulis sama yang cap itu relatif mungkin lebih cepat atau sama saja prosesnya? Lebih cepat. Lebih cepat ya. Karena kita tidak bikin kelowongan atau tidak nulis segores-segores gitu langsung. Gitu. Jadi kalau yang tulis itu kan sampai detail-detailnya juga harus tulis. Nanti jangan sampai istilahnya ini kok beda ininya, itu juga tidak mudah juga ya Atu ya. Iya, betul. Nah Atu kan saat ini Pak PJ juga sudah meluncing Batik Kamuning. Nah Batik Kamuning ini merupakan kan dulu ini kan sejarahnya di Kuningan itu mulai dari Bu Uce sudah menginisiasi kaitan dengan batik Kuningan kemudian berkembang dan memang segmentasinya dulu itu batik Kuningan itu khusus untuk batik PNS Atu. Nah sekarang ini Pak PJ saya kira dengan beliau punya kebijakan supaya segmennya lebih luas. Nih bagaimana Atu saya kira batik Paseban dengan kolaborasi atau apakah dengan Batik Kamuning ini bagaimana nih kira-kira mungkin apakah sudah ada batik Paseban yang motif Kamuning seperti itu yang memang salah satu yang akan didorong untuk segmen-segmen yang katakanlah yang tadi yang diarahkan untuk Batik Kamuning itu sendiri. Barangkali mungkin bisa ceritakan. Iya. Jadi saya sendiri menyambut baik mengenai Batik Kamuning, bahwa mungkin Pak PJ dalam hal ini melihat potensi sudah ada, tapi bagaimana proses untuk mengembangkannya, untuk melebarkannya mengenai industri batik di Kuningan ini belum terasa di luar. Makanya berinisiasi mungkin mengambil satu ikon atau ciri khas untuk batik Kuningan dengan bunga kamuning gitu. Nah sehingga ini tidak lantas menjadi kaku lagi atau menjadi satu keharusan lagi bahwa batik Kuningan harus ada kuda, bokor dan lain sebagainya. Walaupun mungkin batik Kamuning juga akhirnya bisa seperti itu gitu kan. Tapi bagaimanapun kami di Kuningan ini ada 4 UMKM Pak. Betul. Ada batik Nisa, ada batik Bojong Asri, ada batik Dakor. Nah dengan batik Paseban. Jadi dalam proses melahirkan batik Kamuning ini kami juga berkontribusi. Berarti diajak dialog ya, Pak? Jadi dari 4 UMKM ini menyumbangkan justru motif-motif untuk batik Kamuning ini. Nah, tetapi pada dasarnya batik Kamuning kita sepakati menjadi batik khas Kabupaten Kuningan, gitu kan. Akan tetapi tidak juga harus menghilangkan kreativitas daripada pengrajin-pengrajin yang ada di Kabupaten Kuningan. Seperti kami juga ada batik Kamuning kami membuat. Nah, tetapi bagaimana batik Kamuning itu diaplikasikan atau dikombinasikan dengan batik motif Paseban. Diharmonisasikan. Sehingga nanti mungkin ada juga batik Kamuning yang padu padankan juga dengan batik Nisa, batik Dakor dan batik batik Dakor, batik Nisa dan satu lagi satu lagi. Jadi Bojong Asri, Bojong Asri. Nah jadi ini akhirnya kami tetap memiliki khas masing-masing, tapi bawa Kamuning gitu kan. Betul. Ya saya pikir mungkin semua sepakat bahwa originalitas itu tidak harus dihilangkan dengan kreativitas Jadi ini harus tetap berjalan dan untuk batik Paseban sendiri dengan senang hati karena pada dasarnya apa yang kami lakukan itu semuanya untuk negara, untuk negeri ini. Kontribusi untuk negara, untuk negeri masyarakat, ini, untuk masyarakat. Jadi apa yang kami lakukan, apa yang terlahir dari Paseban ini sebetulnya untuk itu, Pak. Jadi tidak ada masalah. Tidak masalah. Jadi batik Paseban, Kamuning lahir memang batik Kamuning juga
dari komponen yang batik-batik yang sudah sudah ada diajak dialog, kemudian lahirnya Batik Kamuning. Iya, Artinya istilahnya Paseban juga dengan motif yang sudah ada diharmonisasikan dengan Kamuning, kemudian juga artinya kalaupun nanti orang menanyakan batik Kuningan, ada Batik Kamuning, kemudian juga di dalamnya ada Paseban ya yang mungkin sudah, bisa aja kalau saya menamakannya Batik Kamuning Pasebanan, gitu Pasebanan, kan, gaya Paseban, gaya Pasebanan. mungkin Batik Kamuning Nisa, gitu kan, Bojong Asri, gitu. Jadi itu kita tetap ada, tetap ada mensupport program pemerintah, dan pemerintah juga mensupport UMKM yang ada. Nah kemarin kan kita dengar ada fashion show nih di Paris nih, yang memang di situ Batik Kamuning ikut eksis berpartisipasi untuk di Momen Fashion Show di Paris ini. Bagaimana ini tanggapannya tentang hal tersebut? Jadi ya awal mulanya Pak PJ dengan Ibu PJ yang mengikuti lomba di tingkat Jawa Barat, lomba fashion show antar kepala daerah. Dan kebetulan Ibu PJ dan Pak PJ itu mengambil batik yang di Paseban. Secara kebetulan juga beliau itu mendapat undian untuk menampilkan pakaian tradisional Jerman. Sementara batik Paseban Bapak tahu sendiri ini banyak didominasi oleh merah, hitam, kuning, gitu. Jadi agak match gitu dengan untuk ditampilkan pakaian tradisional Jerman. Dan beliau ini menang juara pertama. Jadi Kabupaten Kuningan nih menyala gitu Pak, menyala dengan kalau bahasa milenial sekarang menyala abangku begitu itu. Dengan lombanya Bapak PJ Bupati beserta Ibu. Nah kebetulan Pak PJ Bupati dan beserta Ibu itu desainernya itu adalah Kang Densis, Densis Wanto. Nah Kang Densis sendiri sebetulnya mungkin merasa penasaran dengan motif yang ada di Kuningan ini, gitu. Sehingga beliau kebetulan selalu ada acara fashion show setiap tahun di Paris. Jadi beliau sudah punya agenda tiap tahunnya. Dan beliau datang ke sini membeli beberapa lembar untuk didesain untuk fashion show di Paris. Gitu. Jadi Kang Densi sendiri yang punya hajat itu. Betul. Jadi dengan adanya Batik Kamuning katakanlah ikut di Paris ini, saya kira luar biasa untuk bagaimana mengenal lebih jauh tentang batik yang ada di Kuningan, sehingga ketika orang kenal batik Kuningan itu Batik Kamuning. Minimal Kamuning itu bukan hanya sebagai sebuah simbol bunga tapi kita maknai aja Kamonesan orang Kuningan. Kan? Bisa. Sehingga di situ juga kan batik Paseban banyak muncul ketika di fashion show Paris. Betul. Jadi saya kira untuk lebih memperkenalkan, saya kira momen yang sangat luar biasa momen yang sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan bisa ditangkap sebagai salah satu peluang untuk menggeliatkan industri batik yang ada di Kabupaten Kuningan. Terakhir barangkali ini harapan ke depan tentang batik di Hari Batik Nasional 2 Oktober ini, harapan-harapan ke depan tentang industri batik, khususnya mungkin Batik Kamuning, Batik Paseban juga. Ke depan seperti apa nih? Apakah ada harapan seperti apa sehingga ke depan bisa lebih tumbuh berkembang menjadi industri yang diandalkan untuk masyarakat Kabupaten Kuningan? Barangkali. Baik, ketika batik sendiri sudah diangkat menjadi hari nasional, berarti ini menjadi salah satu poin penting atau agenda dalam agenda pekerjaan yang harus jadi perhatian pemerintah kan. Nah, saya sih berharap bahwa ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah euforia kita punya batik, tapi bagaimana kita juga melestarikan ini. Batik dilestarikan, dicintai, dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga kita tidak bisa protes, hanya bisa protes saja ketika misalnya bangsa lain mengklaim
batik adalah milik mereka. Ya. Nah, Indonesia ini negara yang sangat kaya raya, tapi kita membiarkan bangunan bangsa ini terbuka. Ya. Sehingga ketika ada orang yang mengambil barang kita, itu bukan salah mereka. Tapi kita terlalu banyak lalai dengan apa yang kita miliki. Betul. Makanya saya berharap Hari Batik yang selalu setiap tahun dilaksanakan atau diperingati, ini apalagi di Kuningan yang baru-baru ini kita melaunching Batik Kamuning. Nah, mungkin ini harus jadi agenda yang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Dan ketika kita mengangkat sebuah budaya, itu tidak akan kita merugikan siapapun. Justru ketika kita menggali, ini akan menjadi keuntungan untuk semuanya, bukan hanya untuk pengrajin, tapi mungkin akan berdampak terhadap bidang-bidang yang lain. Karena orang, turis, pendatang berwisata ke Kuningan itu bukan mencari yang ada di kota, tapi mencari yang tidak ada di tempatnya. Wisatawan mancanegara datang ke Indonesia itu bukan mencari yang lebih enak di negaranya gitu, tapi justru mencari yang tidak ada di negaranya. Dan batik Kamuning ini atau batik Paseban ini mungkin tidak ada. Kita tidak punya galeri di tempat lain. Betul. Adanya memang di sini, di Cigugur, Pak. Begitu juga mungkin dengan batik Nisha dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya support dari pemerintah, dari masyarakat, kami juga bisa memberikan sumbangsih yang baik terhadap pemerintah Kabupaten Kuningan ini. Atu, terima kasih atas informasi Pak. dan juga obrolan-obrolan kita pagi hari ini. Ini merupakan obrolan edisi khusus dalam rangka Hari Batik Nasional. Mudah-mudahan bisa memberikan insight atau pengetahuan buat teman-teman sekalian tentang batik yang ada di Kuningan, baik itu batik Kamuning, kemudian juga ada sejarah batik Paseban, sehingga menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi teman-teman sekalian yang boleh mengetahui tentang batik Kuningan. Harapannya dengan adanya Hari Batik Nasional bisa terus menumbuhkan industri batik di Kabupaten Kuningan sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.